Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Intan dan Pak Sabto yang telah memberikan kami tugas perpajakan 2 ini, di mana mengenai contoh kasus PMK PPN turunan yang mulai berlaku dan diterbitkan yang baru saja diterbitkan dan berlaku mulai pada April 2022 ini. Saya Debisa Fitri dengan nomor induk mahasiswa A1C020055 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Namun tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Hairunisa yang juga akan menyampaikan beberapa contoh kasus tersebut. Kepada Hairunisa dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kasus pertama di mana kita menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 garing PMK 03 garing 2022. Peraturan Menteri Keuangan ini membahas tentang PPN atas penyerahan nilai tembakau. Penyerahan nilai tembakau ini dikenai pajak pertambahan nilai atas hasil tembakau yang dibuat oleh produsen di dalam negeri dan hasil tembakau yang dibuat dalam negeri oleh importir. Adapun pajaknya akan dihitung sesuai dengan tarif PPN yang berlaku, yang dimana untuk menghitung pajak terutangnya menggunakan 2 tarif, yakni tarif pertama adalah 9,9% untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Dan untuk tarif kedua yakni 10,7% untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya tarif PPN yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, untuk kasusnya di sini yang berdasarkan PMK nomor 63 adalah pada tanggal 9 Mei 2022 PT Alkan melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas impor hasil tembakau yang dibuat di luar negeri berupa sigaret dengan merek EKYZ sebanyak 50.000 bungkus. Yang dimana setiap bungkus EKYZ ini berisi 12 batang sigaret. Jika harga jual eceran ditetapkan sebesar 1.200 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%, maka di sini PT Alkan juga termasuk importer hasil tembakau. Nah, di sini kita akan menghitung pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Alkan. Langsung saja di sini yang kita hitung pertama adalah harga jual eceran, yakni 50.000 dikali 12, kemudian dikali dengan 1.200 sehingga hasilnya adalah 720 juta. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri ini, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar tarif pajak dikalikan dengan total harga jual eceran, di mana tarif pajaknya adalah 9,9% dan total harga jual eceran adalah 720 miliar. Nah, kemudian hasilnya itu adalah 71.280.000, sehingga pajak terutang yang akan dibayarkan oleh usaha PT Alkan sebesar 71.280.000. Nah, di sini untuk kasus kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 garing PMK.03 garing 2022. Peraturan Menteri Keuangan ini membahas mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah salah satu kegiatan yang akan dikenai pajak pertambahan nilai. Penyerahan barang ini ialah penyerahan barang kena pajak yang berupa aktiva yang pada awalnya aktiva ini tidak akan digunakan untuk jual beli. Penyerahan ini bisa dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun tarif pengenaan pajak penyerahan barang ini adalah sebesar 1,1% dan 1,2% dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, langsung di sini untuk contoh kasusnya adalah pada tanggal 19 Juli 2022, Pak Denny sebagai pengusaha kena pajak melakukan penjualan kendaraan bermotor yang berupa aktiva bekas. Pak Denny menjualnya dengan harga 6 juta. Pajak pertambahan nilai yang berlaku pada saat itu adalah 12%. Nah, berapakah pajak yang harus dibayarkan atas penjualan kendaraan bekas ini? Langsung saja di sini kita akan menghitung pajak terutangnya, yakni tarif pajak dikalikan dengan harga jual, di mana tarif pajaknya adalah 1,2% dikalikan dengan harga jual, yakni 6 juta. Sehingga pajak terutang yang akan dibayarkan oleh Pak Denny sebesar 72.000. Nah, di sini untuk kasus yang ketiga adalah mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 garing PMK.03 garing 2022. PMK ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam PMK ini yang dimaksud dengan pajak bersubsidi adalah barang yang dalam pengawasan
dan pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang berlaku pada saat itu. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN untuk penyerahan pupuk bersubsidi ini berlaku atas bagian harga yang mendapatkan subsidi pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pemerintah dan kemudian berlaku atas bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi pajak pertambahan nilai dibayar oleh pembeli. Dan untuk tarif pajak yang berlaku adalah 11% yang mulai berlaku 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif pajak PPN pada pasal 7 Undang-Undang PPN. PMK RI nomor 66 garing PMK 03 2022 ini mencabut PMK nomor 62 garing PMK .03 garing 2015. Nah, langsung saja untuk kasusnya di sini pada tanggal 25 April 2022, distributor pupuk penerima pengiriman pupuk bersubsidi sebesar 2.000 ton pupuk dari Persero, yang dimana pupuk ini dikenai PPN sebesar 11% dengan eceran tertinggi sebesar 3.000. Pajak ini tidak akan dibayar secara langsung pada bulan April, namun akan dibayar pada bulan Mei. Pajak ini akan dibayar digabung dari bulan April sampai dengan bulan Mei. Nah, untuk pembayaran pada bulan yang dimaksud akan dibayar sejumlah 35 miliar. Kemudian hitunglah pajak PPN terhutang mulai dari penerimaan pupuk subsidi dari Persero yang belum dibayar tersebut sampai dengan terjadinya transaksi pembayaran untuk 1 bulan penuh yang terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Mei yang akan dibayar oleh pihak distributor. Langsung saja di sini pembahasannya. Yang pertama untuk penerimaan barang. Yang pertama kita akan menghitung DPP-nya atau dasar pengenaan pajak, di mana rumusnya adalah 100 dibagi 111 dikalikan dengan 2 juta, yang dimana 2 juta ini adalah jumlah yang diterima, yakni 2.000 ton. Kita jadikan dia per kilo, kemudian dikali dengan 3.000 harga eceran tertingginya, sehingga di sini hasilnya adalah 5 miliar 400 jutaan. Kemudian untuk PPN terhutangnya adalah kita menghitungnya dengan tarif pajak 11% dikalikan dengan DPP-nya, sehingga hasilnya adalah 594 jutaan. Nah, untuk pembayaran barang yang dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei, yakni kita menghitungnya DPP-nya 100 dibagi 111 dikalikan dengan 35 miliar. Di mana 35 miliar ini adalah pembayaran yang dilakukan pada 1 bulan tersebut, sehingga hasilnya adalah 31 miliar 531 jutaan. Nah, untuk PPN terhutangnya kita menggunakan tarif 11% karena di sana pada bulan April sampai Mei itu dia masih berlaku tarif PPN 11% yang mulai berlaku 1 April 2022. Sehingga PPN terhutangnya adalah 11% dikali 31 miliar sehingga hasilnya adalah 3 miliar 468 jutaan. Nah, untuk kasus 4 akan dilanjutkan oleh Devi Savitri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang PMK RI nomor 67 garing PMK .03 garing 2022. Next news. Di mana PMK RI nomor 67 garing PMK .03 garing 2022 ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Di mana pokok peraturan ini yaitu sebagai pemungut PPN, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi atau reasuransi. Adapun besarnya PPN yang dipungut yaitu 10% dikali tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP, atau bisa juga dengan 1,1% dikali komisi atau fee untuk agen asuransi. Kemudian untuk agen reasuransi dikenakan tarif sebesar 20% dikali tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP, atau bisa juga dengan 2,2% dikali komisi. Kemudian untuk mempermudah agen asuransi melakukan administrasi,
Agen asuransi wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan kemudian dia akan dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Agen asuransi tidak wajib memiliki e-faktur dan tidak harus melaporkan SPT masa PPN-nya. Next. Adapun untuk contoh kasusnya itu, di mana PT Jaminan Prima Usaha merupakan perusahaan agen asuransi di Indonesia, kemudian Lia merupakan seorang nasabah pada perusahaan tersebut. Pada bulan Mei 2022, dia menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk iuran asuransi tiap bulan. Maka beberapa PPN yang harus dipotong atau dipungut oleh perusahaan. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan PPN dikali 10%. PPN sama dengan 10% dikali tarif PPN, di mana 10% dikali 11% sama dengan 1,1%. Kemudian kita harus mencari PPN yang terhutang, di mana kita menggunakan 1,1% dikali 10 juta sehingga hasilnya 110.000. Jadi PPN yang terhutang sebesar 110 tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh PT Jaminan Prima Usaha. Next. Kemudian contoh kasus selanjutnya yaitu PMK RI nomor 61 garing PMK titik 03 garing 2022. Di mana PMK ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS. Dalam PMK ini yang dimaksud dengan KMS yaitu kegiatan membangun yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya, atau bisa juga dikatakan dengan kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun pajak pertambahan nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Untuk PPN terhutang atau besaran PPN terhutangnya dihitung dengan rumus 20% dikali tarif PPN pasal 7 ayat 1 kali DPP atau 2,2% dikali DPP yang berlaku mulai bulan April 2022. DPP PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Untuk PPN atas KMS yang telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pekreditan pajak masukan dan pengisian SSP. Kemudian untuk contoh kasusnya sendiri, pada bulan Juni Pak Eko membangun sendiri sebuah bangunan 2 lantai, di mana lantai pertama luasnya 150 meter persegi dan lantai kedua luasnya 50 meter persegi. Adapun untuk rincian biaya yang dikeluarkan Pak Eko sebesar untuk pembelian tanahnya dia melakukan biaya 250 juta, untuk bahan bakunya 400 juta, untuk upah pekerjanya 100 juta. Maka kita disuruh untuk berapa total PPN KMS yang terhutang. Untuk menyelesaikannya kita harus mengetahui dulu berapa total biaya pembangunan, tetapi tidak termasuk tanah, di mana pembelian bahan baku ditambah dengan upah pekerja, di mana pembelian bahan baku sebesar 400 juta ditambah dengan 100 juta sehingga total biaya bangunan itu menjadi 500 juta. Kemudian kita harus menghitung PPN terhutangnya, di mana 20% dikali tarif pajak dikali DPP, 20% dikali 11% yang merupakan tarif pajak, kemudian dikalikan dengan 500 juta dengan 2,2% dikali 500 juta sehingga hasilnya 11 juta rupiah. Jadi total PPN KMS yang terhutang oleh Pak Eko sebesar 11 juta rupiah. Terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian yang mau menyimak hingga akhir. Harapannya semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diterima dan bermanfaat untuk kedepannya. Karena dirasa presentasi ini sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.